Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Mulyono, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tegal. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh beliau Ibu Maratul Mufidah. Beliau adalah guru kelas 4 di SMK 2. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Ida ya. Kita hari ini adakan sebuah percakapan atau pra-observasi yang mana sebelum nanti sebelum saya mengamati kegiatan observasi yang akan dilakukan oleh Bu Ida di dalam kelas. Adapun tujuan supervisi yang akan dilakukan oleh Bu Ida yaitu tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Ida. Kemudian tujuan diadanya kita obrolan hari ini atau percakapan hari ini yaitu sebagai langkah awal untuk persiapan oleh Bu Ida agar lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Ida. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Ida nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses daur air. Kemudian yang kedua, siswa dapat menggambarkan proses daur air melalui gambar dan video tentang daur air. Berarti ada dua yang Bu Ida ya? Ya. Yaitu yang pertama siswa menjelaskan proses daur air dan yang kedua menggambarkan proses daur air. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu Ida, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai Bu Ida? Untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Di area pengetahuan itu siswa dapat memahami tentang proses daur air melalui bagian atau gambar dan siklus daur air. Kemudian di keterampilan itu siswa dapat menggambarkan bagian siklus air secara sederhana. Baik Bu Ida ya. Jadi di area pengembangan itu ada dua ya Bu Ida, di area keterampilan dan pengetahuan. Kemudian untuk strategi pembelajarannya kira-kira apa Bu Ida? Ya. Untuk strategi pembelajaran yang akan saya rancang itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan membagikan kelompok sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning atau PBL. Dan kemudian untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Baik Bu Ida. Jadi rencana yang Ibu lakukan dari strategi pembelajaran untuk berdiferensiasi, kemudian modelnya berarti pembelajaran PBL ya Bu Ida ya, kemudian ada metodenya diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Nah, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti saat pembelajaran di kelas nanti Bu Ida? Untuk media pembelajaran yang saya akan gunakan itu adalah tentang gambar tentang siklus air, kemudian saya akan menggunakan LCD dan juga proyektor. Baik, luar biasa Bu Ida ya. Kira-kira apa nih Bu Ida yang akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk pembelajaran akan dilaksanakan pada hari Senin yang akan datang setelah upacara Bapak. Oh baik Bu Ida ya. Baik, jadi Senin yang akan datang nanti saya akan ke kelas Bu Ida ya, untuk melakukan supervisi kelas dan saya juga akan melihat, mencatat proses jalannya observasi atau pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ida. Namun setelah observasi nanti juga ada obrolan yang terakhir Bu Ida ya, yaitu pasca observasi. Jadi nanti kita akan ngobrol kembali Bu Ida setelah pelaksanaan observasi. Nah baik Bu Ida, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu Ida dapatkan dalam percakapan pada hari ini Bu Ida? Mungkin yang saya dapatkan ini saya mendapat gambaran media atau strategi apa yang nanti akan saya gunakan saat pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Ida atas waktunya telah memberikan obrolan yang sangat menarik ya Bu Ida ya. Baik, pada hari Senin yang akan datang kita akan melaksanakan observasi Bu Ida. Nanti kita akan bersama-sama dalam akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Ida di kelas. Demikian percakapan pada hari ini. Sampai ketemu lagi di observasi dan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wis. wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi.
ini siapa yang bertugas memimpin doa? Saya Mak. Ya, silakan Mas Krisna pimpin doanya. Sabra kita mulai. Oh iya, karena terjadinya siklus air. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Jadi nanti diharapkan kalian setelah pembelajaran selesai, kalian dapat menjelaskan tentang proses dari siklus air. Kemudian yang kedua, kalian dapat menggambarkan siklus air secara sederhana. Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang perubahan energi. Masih ingat kalian? Siapa yang masih ingat? Oh ya, Mas Nadir. Apa? Oh iya, betul sekali, energi listrik menjadi energi apa? Panas. Pasti banyak yang lain lagi ya. Masih ingat kan? Nah, oke, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Anak-anakku, air merupakan sumber energi terbesar di bumi. Ada yang tahu apa kegunaan dari air? Ya. Untuk minum, apalagi Mas Krisna? Untuk menyiram tanaman, ada lagi? Untuk mandi, ada yang lain? Untuk mencuci baju ya. Jadi air itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan ataupun tadi tumbuhan. Nah, sekarang Bu Guru sudah menyiapkan video tentang siklus air. Kalian bisa amati di sini terjadinya proses dari siklus air. Atau bagaimana manusia
tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut menggembur lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan menumpuk membuat awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Turun berlebihan yang bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan Video yang telah kalian lihat, apa yang kalian pelajari dari video tersebut? Oh ya, betul sekali Mas Nadir, terjadinya penguapan air ke udara yang disebut dengan evaporasi. Ada lagi? Kondensasi. Iya, awan, uap air menjadi awan. Terus apa lagi? Presipitasi apa sayang? Iya, turunnya hujan. Nah, betul sekali. Jadi, dari video tadi sudah menjelaskan tentang siklus air. Siklus air itu yaitu dari uap air menguap ke permukaan bumi, kemudian membentuk awan jadi titik-titik hujan, kemudian turun ke bumi atau yang kita sebut dengan presipitasi. Nah, apakah ada kegiatan manusia yang berpengaruh terhadap siklus air? Ya? Iya, betul sekali kata Mbak Rizky ya. Pembuangan sampah di sungai. Ada lagi? Apa? Iya, betul sekali Mbak. Penebangan pohon secara liar. Hai. Halo. Bagaimana cara kita menghemat air? Ada yang tahu? Biar air kita hemat. Tahu bagaimana cara menghemat air? Ya, Askia silakan. Ya, betul sekali, menggunakan air secukupnya. Ada lagi? Ya, betul sekali, mematikan keran setelah digunakan. Itulah cara kita untuk menghemat air. Nah, sekarang kalian bekerja secara kelompok untuk mengerjakan tugas yang telah guru. Nah, setelah kalian tadi sudah belajar tentang siklus air, ini guru sudah menyiapkan lembar kerja. Tugas kalian adalah menggambarkan siklus air yang telah guru sediakan. Nanti kalian tulis dengan baik dan gambarkan dengan baik. Nah, setelah kalian tadi sudah belajar tentang siklus air, sekarang kalian kerjakan tugas dari guru, gambarkan tentang siklus air. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Nah, silakan nanti digambarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dede Mulyono pada kegiatan percakapan pasca observasi ini. Saya masih ditemani oleh Bu Ida, yaitu beliau sebagai guru kelas 4 di SD Merga 2. Beliau adalah salah satu guru yang telah saya observasi di kelas. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Bu Ida hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, Bu Ida, pada percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk yang pertama mengevaluasi jalannya observasi yang telah dilakukan Bu Ida, dan yang kedua yaitu mengetahui sejauh mana pembelajaran Bu Ida yang telah dilakukan pada saat observasi. Baik Bu Ida, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya. Yang pertama berkaitan dengan perasaan Ibu setelah diobservasi itu bagaimana Bu Ida? Perasaan saya awalnya tegang karena sebelumnya saya belum pernah disupervisi oleh Bapak. Tapi lama-kelamaan sudah mulai saya bisa mengontrol emosi saya. Oh, baik Bu Ida. Bisa diceritakan kembali Bu Ida, area pengembangan apa saja yang dilakukan oleh Bu Ida tadi saat pembelajaran Bu Ida? Jadi untuk tahapan awal itu yang saya lakukan itu di media pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan yang saya lakukan itu di pengetahuan dan keterampilan. Oh, baik Bu Ida. Jadi area pengembangannya yaitu di pengetahuan dan keterampilan ya Bu Ida ya. Kemudian bagaimana menurut Bu Ida, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan tadi saat pembelajaran apakah sudah berhasil Bu Ida? Ya, menurut saya secara keseluruhan sudah maksimal, sudah berhasil. Namun ada beberapa siswa yang belum maksimal. Oh, masih ada beberapa ya Bu Ida ya. Ya. Mungkin ada kekurangan atau kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Bu Ida. Iya, betul sekali. Menurut Bu Ida, apa sih kekurangan dan kendala yang dihadapi saat pembelajaran Bu Ida? Menurut saya kekurangan atau hambatan yang masih ada itu siswa yang belum aktif. Jadi masih ada beberapa siswa yang belum aktif dan belum maksimal saat pembelajaran. Oh, tadi ada beberapa anak yang belum aktif, mungkin itu Ya. masih mengendalikan hasil pekerjaan teman yang lain ya Bu Ya, Ida ya. ya. Kira-kira mengapa sih hal itu tersebut terjadi Bu Ida? Ya, mungkin karena jumlah kelompok yang terlalu banyak. Jadi menyebabkan masih adanya siswa yang kurang aktif atau mungkin kurang nyaman. Kurang nyaman Bu Ida. Ya. Bagaimana rencana ke depan Bu Ida supaya pembelajaran lebih baik lagi atau lebih nyaman lagi Bu Ida? Jadi nanti saya akan melakukan pendekatan kepada siswa, kemudian membagi kelompok sesuai dengan kenyamanan siswa tersebut. Oh, begitu, ya. Kemudian membagi kelompok sesuai dengan minat anak, yaitu yang suka visual, nanti yang suka Auditori. Iya, yang kinestetik. Kinestetik, oh, Iya. begitu ya Bu Ida. Ya. Baik Bu Ida, terima kasih banyak Bu Ida atas percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan pembelajaran ke depan Bu Ida bisa lebih baik lagi dan bisa nyaman seperti apa yang diharapkan oleh Bu Ida. Terima kasih. Akhirnya selesai juga kegiatan ini, dari mulai pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu Ida atas kerjasamanya telah diobservasi oleh saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.